Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Al-mukarramun wal-muhtaramun, para alim ulama, para asatid, para muallimin, para tokoh masyarakat, para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ki Haji Jalal beserta keluarga dan jamaahnya, panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, sahibul wasilah Akhina Joni beserta ikhwannya yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita diizinkan oleh Allah terpilih menjadi tamunya manusia mulia. Duduknya kita di tempat ini untuk Rasulullah, untuk manusia yang disayang oleh Allah, untuk manusia yang sangat diperhatikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita datang ke tempat ini, Allah Ta'ala ridho kepada kita, karena Allah Ta'ala tahu kita datang untuk kekasihnya, untuk manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara hadirin, memperingati Maulid bukan tradisi, memperingati Maulid bukan kebiasaan tahunan, tetapi memperingati Maulid tanda syukur dan terima kasih kita kepada Allah, karena adanya nikmat Allah begitu besar dan penuh disebabkan oleh satu manusia, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sering mendengar ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh qori atau oleh penceramah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami Allah tidak mengutusmu hai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat untuk alam semesta. Apa itu rahmat? Rahmat itu berupa kenikmatan, rahmat itu berupa taufik dan hidayah, rahmat itu berupa kemerdekaan, rahmat itu berupa keamanan, rahmat itu berupa kesehatan. Kalau ini akan abadi, kalau ini semuanya tetap bersama kita, jangan pernah lupakan kita kepada orang yang membawa rahmat. Makanya setiap tahun diperingati Maulid Nabi supaya kita ingat kepada siapa yang membawa kenikmatan. Kita bisa makan, kita bisa tidur nyenyak, badan kita sehat, hati kita tenang, hanya untuk satu manusia, disebabkan oleh satu manusia, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, malaikat Jibril alaihissalam ketika datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya, ya Jibril, apa yang kau bawa dari Allah? Karena setiap malaikat Jibril datang membawa sesuatu dari Allah. Dijawab oleh Jibril, aku datang kemari untuk menyampaikan salam dari Allah untukmu ya Muhammad. Allah kirim salam kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, Allah menyatakan sesungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya manusia. Bayangkan saudara, ini yang muji Nabi Muhammad Allah dengan pujian yang terindah. Allah menyatakan engkau hai Muhammad sebaik-baiknya manusia, tapi Nabi Muhammad tidak senang, tidak bahagia, dan tidak nampak ridho. Sehingga Jibril kembali bertanya, kenapa kau tidak senang ya Rasulullah? Kenapa kau merasa tidak puas ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, aku tidak akan puas, aku tidak akan merasa bahagia kalau cuma aku saja yang dipuji oleh Allah menjadi manusia yang terbaik, kalau belum umatku diikut sertakan menjadi umat yang terbaik. Turunlah firman Allah
yang berbunyi kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik. Siapa itu? Kita. Kalau kita ingin menyandang gelar kuntum khairal ummah, sebaik-baiknya umat, kita harus punya syarat. Apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf. Jangan bosan-bosan ngajak orang berbuat baik. Jangan bosan-bosan mengarahkan orang berbuat baik. Yang kedua, mencegah daripada berbuat munkar. Yang ketiga, tetap beriman kepada Allah. Biasanya kalau ngomong amar ma'ruf nahi munkar, orang punya pikiran begini, kan saya bukan ustazah, saya kan bukan kiai, saya kan bukan ustaz. Itu yang amar ma'ruf nahi munkar itu kiai, ulama, habib, penceramah. Tidak, saudara-saudara. Ayat ini diturunkan oleh Allah tidak untuk siapa-siapa, untuk kita semuanya yang ingin menyandang, yang ingin mendapat gelar kuntum khairul ummah. Bagaimana saya orang biasa, saya bapak rumah tangga, saya ibu rumah tangga. Silahkan ibu dan bapak beramar ma'ruf sesuai dengan kemampuannya. Kalau ibu mau beramar ma'ruf nahi munkar, bapak mau beramar ma'ruf nahi munkar kepada keluarga, cukup gunakan satu ayat. Yang ayatnya sering kita dengar juga, qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan dirimu dan keluargamu daripada siksaan api neraka. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini dengan dua hal. Adibuhum wa faqihuhum. Mau selamat keluarga kita, mau selamat masyarakat kita, mau selamat negara kita, yang pertama kenalkan mereka kepada adabnya Nabi Muhammad. Saudara-saudara, tidak ada adab yang paling baik adabnya Nabi Muhammad. Tidak ada akhlak yang paling agung dan paling luhur akhlaknya Nabi Muhammad. Kita lihat para ulama-ulama yang menjadi orang besar karena mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Imam Hasanul Basri itu merupakan seorang tabi'in, seorang ulama, seorang pejuang agama. Beliau pernah mengatakan ta'adabtu bi adabin Ali. Aku beradab, berakhlak dengan akhlaknya Sayyidina Ali. Kenapa dia berakhlak dengan akhlaknya Sayyidina Ali? Karena akhlaknya Sayyidina Ali itu menyerupai daripada akhlaknya Nabi Muhammad. Ilmunya Sayyidina Ali dibawa kepandaian Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali pun pernah berkata, ta'adabtu bi adabin Nabi. Sesungguhnya aku berakhlak dengan akhlaknya Nabi. Nabi pun pernah menyatakan, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik oleh Allah dengan sebaik-baiknya pendidikan. Makanya apa yang terjadi kepada diri Nabi Muhammad itu didikan Allah. Saya kasih contoh satu saja ya. Ini waktunya udah malam ya. Nasi kebuli udah kering ya. Takutnya kalau kelamaan jadi rengginang nanti. Di zaman Rasulullah ada perempuan Yahudi, udah tua tapi pengaruhnya luar biasa. Anak buahnya ada 400 orang Yahudi semua. Dan orang Yahudi ini punya duit kaya. Bencinya sama Rasulullah luar biasa. Saking bencinya, Bu, tiap hari bayar orang untuk ngumpulin kotoran manusia, bukan kotoran hewan. Kotoran hewan bau, kotoran kita lebih bau. Dikumpulkan untuk ditaruh di depan pintu rumah Nabi. Rumah Nabi itu pendek kusennya, ya. Jadi kalau Nabi mau masuk atau mau keluar suka nunduk. Itu begitu Nabi buka pintu mau ke masjid, kotoran sudah separuh pintu. Dengan sabarnya itu kotoran dibuang oleh Nabi dengan tangannya sendiri. Berhari-hari sampai kedengeran di telinganya para sahabat. Sahabat marah, mencari tahu siapa ini pelakunya. Kata Nabi, jangan, ini bukan urusanmu, ini urusan aku. Karena Nabi tidak mengizinkan, sahabat tidak berani melakukan. Besok lagi, ada lagi. Besok lagi, ada lagi. Subhanallah, satu waktu dibuka kosong, gak ada kotoran. Nabi heran. Dalam hati Nabi, mana nih langganan pagi-pagi gak ada yang kirim kotoran.
Akhirnya Nabi keluar, lihat kanan, lihat kiri. Ada seorang laki-laki lewat, ya Rasulullah, ada yang dicari? Ada. Saya lagi nyari langganan saya yang suka buang kotoran. Oh, dia perempuan Yahudi yang benci kepadamu ya Rasul. Dia sekarang lagi sakit, sudah tidak bangun dari tempat tidurnya. Kamu tahu tempatnya? Tahu, tapi saya takut ya Rasulullah. Beritahukan saya alamatnya, saya rahasiakan, kamu gak bakal diapa-apain. Baik kalau begitu ya Rasulullah. Begitu Rasulullah mau datang ke rumah itu perempuan, masuk ke dalam, ada sesuatu yang mau diambil. Subhanallah, ada tetangga Nabi orang kaya, bawa sayur sop yang lezatnya luar biasa. Memang dimasak, pengen dimakan oleh Nabi sekeluarga. Sayur sopnya luar biasa, Bu. Nah, kayak sayur sop kita, isinya kentang dulu, manggotol. Sekali ada daging, tulang lagi. Ini sayur sopnya enak luar biasa. Begitu diterima, orang kaya tersebut pulang, itu sayur sop dibawa ke rumah nenek-nenek Yahudi. Begitu sampai depan pintu rumahnya, Nabi mengetok pintu. Itu nenek bertanya, siapa itu di depan? Aku Muhammad. Oh, Muhammad. Pas bener Muhammad. Kalau kau mau balas dendam, aku lagi sakit. Kata Nabi, aku bukan balas dendam. Aku datang kemari mendengar engkau sakit. Aku bawakan sayur sop yang masih hangat, lezat. Kalau kau sudah makan, kamu sehat, kamu buang lagi kotoran di rumah saya. Itu nenek langsung berdiri, buka pintu. Sadaqta ya Muhammad, sungguh benar kau hai Muhammad. Ternyata kitab Taurat, Zabur, Injil, sampai Quran yang menceritakan akhlakmu, sekarang aku menyaksikan ternyata engkau manusia yang paling berakhlak. Kalau begitu maafkan aku Muhammad. Sekian tahun aku dendam kepadamu, sekian tahun aku benci kepadamu. Maafkan aku Muhammad, dan terimalah aku menjadi umatmu. Saksikan oleh engkau Muhammad, aku ucapkan 2 kalimat syahadat, akhirnya masuk Islam. Begitu udah masuk Islam, ini perempuan masuk ke dalam, dia ambil mantel atau jaket panjang, dia keluarkan kudanya. Ini perempuan paling lihai naik kuda, kalah yang anak muda yang ngetrek-ngetrek, kalah kalau dibandingkan dengan nenek tersebut. Dengan larinya, kemana itu nenek? Mendatangi pengikutnya yang 400 yang beragama Yahudi, dipaksa, dianjurkan detik itu untuk masuk Islam. Akhirnya satu hari Nabi Muhammad mengislamkan orang Yahudi sebanyak 401 hanya gara-gara kesabaran dan akhlak Nabi Muhammad. Ini kalau kita terapkan akhlak Nabi Muhammad, gak ada anak durhaka, gak ada anak kurang ajar. Kita ini kepengen punya anak soleh, tapi anaknya gak dikenalin kepada Nabi, karena orang tuanya awam terhadap Nabi. Taunya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad utusan Allah, tapi gak tahu sifat-sifatnya, gak tahu akhlaknya, gak tahu tawaduknya. Bayangkan manusia seperti Nabi Muhammad yang sudah dipilih oleh Allah sebagai manusia yang maksum, tidak ada dosa, tapi Nabi gak sok suci. Dalam satu hari Nabi tidak kurang 100 kali taubatan nasuha, bukan istighfar. Kalau istighfar banyakan ibu-ibu, banyakan bapak-bapak, apalagi lagi bokek begini, istighfarnya kenceng. Ini taubatan nasuha, mohon ampun dengan sungguh-sungguh, dengan bercucuran air mata. Pertanyaan kita, apa sih salahnya Nabi? Kok sampai Nabi taubat? Kenapa? Walaupun Nabi dimuliakan oleh Allah, disucikan oleh Allah, tetap Nabi Muhammad menganggap dirinya adalah manusia. Al-insan mahallul khata' wa nisyan, tempat salah dan tempat lupa. Maka oleh karena itulah, kalau hari ini, malam ini, Kiai Haji Jalaluddin mengadakan haul orang tuanya, gak salah. Ini hasil pendidikan terbaik daripada orang tua. Kalau anak Bu udah gak baik, jangan pun ibu bapak masuk kubur, di dunia saja bakal mati ini. Sampai berkata Imam Hasanul Basri, besok di akhir zaman banyak orang tua dibunuh oleh anaknya sendiri. Dibunuh bukan pakai golok,
Dibunuh bukan pakai senjata, dibunuh pakai akhlak. Berapa banyak orang tua sakit gara-gara anaknya rusak? Berapa banyak orang tua sakit sampai menjelang matinya hanya gara-gara ucapan anak yang kurang ajar. Dilawan galakan dia, gak dilawan sakit hati. Ini akibat kita tidak mengenalkan anak kita kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya saya berharap dengan peringatan Maulid ini gak usah banyak-banyak, pulang ke rumah selamatkan anak-anak kita. Yang belum sholat suruh sholat, yang belum bisa baca Quran suruh baca Quran. Saya juga Habib awam, saya juga sholatnya kurang bener, saya baca Quran gak bisa. Tinggal kita cari, di sini ada kiai, di sini ada ustaz, di sini ada pondok pesantren. Titipkan anak kita kepada guru ngaji, titipkan anak kita kepada kiai. Insya Allah kiai dan guru ngaji kalau didatangi oleh orang tua anak tersebut, dia akan perhatian dan dia akan menggembleng kita. Saudara-saudara, orang pertama yang suka ngirimin pahala kalau kita meninggal dunia bukan tetangga. Tetangga cuma 7 hari beres berkat, gak ada lagi yang kirim Fatihah. Tapi kalau anak yang soleh, begitu kita mulai tertutup dengan kain batik, mulai meninggal dunia, orang pertama yang mengirimkan pahala adalah anak. Anak kita ke kamar mandi, ambil wudhu, baru buka keran, pahalanya nyampe. Anak kita sholat baru takbiratul ihram, pahalanya sampai. Anak kita buka Quran belum dibaca, pahalanya sampai. Kenapa kau sampai kepada orang tua? Karena anak ini bisa sholat gara-gara orang tuanya. Anak ini bisa wudhu gara-gara orang tuanya. Anak ini bisa baca Quran gara-gara orang tuanya. Makanya orang tua yang meninggalkan anak yang faham agama ditambah mengamalkan agama, kuburannya akan mendapat kebahagiaan. Ini yang hadir Maulid, ya. Jangan dikira cuma antum saja yang dapat kesemangat. Jangan dikira cuma antum saja yang dapat pahala. Kalau ada emak kita sudah meninggal, kalau ada bapak kita sudah meninggal, malam ini kebahagiaan keberkahannya. Berapa kali sholawat yang antum baca dari mulai dulu? Sholawat Maulid saja dihitung sudah berapa? Sholawat ratib sudah berapa? Satu kali sholawat, kata Imam Hasan al-Basri, bisa menghentikan 500 mayit di dalam kubur yang diadab oleh Allah sampai hari kiamat. Satu sholawat. Kalau kita masuk ke dalam satu makam yang jumlahnya udah ratusan bahkan ribuan, ucapkan salam kepada ahli kubur, ucapkan sholawat satu kali saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 500 mayit yang dalam kubur yang disiksa oleh Allah bertahun-tahun, detik itu dihentikan oleh Allah sampai hari kiamat. Apalagi malam ini, apalagi malam ini, seluruh ahli kubur kita kebahagiaan keberkahannya berkah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan barokahnya Maulid Allah berikan taufik hidayah, Allah berikan petunjuk yang lurus, dan Allah berikan keselamatan dunia wal akhirah. Wabil khusus kepada Ustaz Jalaluddin serta keluarga dan jamaahnya, mudah-mudahan makmur, tetap istiqamah dalam jalur ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.